Selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Halo pagi Arya. Pagi Cidem. Nah ini speaker kita ya. Kenapa gue pagi ini pengen jadi moderator karena gue bilang ini dia menghilang dari hidupku ya. Selama 1,5 bulan dia menghilang dari hidupku. Biasanya kalau ada apa-apa gue kontak dia gitu ya. Nah ini gue nggak bisa kontak, gue bilang ada apa dengan cintaku gitu ya. Sama banget ya. Gue juga ngerasa kehilangan banget loh. Gue ngerasa kehilangan banget loh, Bude. Bener-bener. Legacy juga ya. Bener-bener Memang banyak yang merasa kehilangannya. Bener-bener sok dibutuhin lah. Pokoknya bener-bener sok Iya. Dia tuh lagi menguji kita. So kalau nggak ada gue gimana gitu ya. Oh itu dia. Bener banget. Jadi gue benar-benar merasa kehilangan, makanya pagi ini gue pengen nanya nih, lu ngapain aja sih? Ya, gue pengen tahu nih, katanya lu kan 1,5 bulan nih ada di Bali ya. Itu gue penasaran, itu hasil achievement lu 10 tahun di Prudential ya, lu habiskan atau gimana nih ceritanya? Kayaknya achievement di Prudential ternyata menghasilkan banget ya. 1,5 bulannya di Bali. Gimana ya? Sebenarnya kalau 10 tahun di Prudential jelas sudah habis duluan. Kita tersisa. Enggak. Oke. Sebelum bercanda. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Oke, thank you banget buat Pagi. buat kesempatannya ya. Boleh sharing lah ya, cerita gitu ya. Bagi materi gua nggak terlalu pinter, tapi kalau cerita ya boleh lah. Kalau ngomongin mengenai apa nih, sebelumnya gue thank you juga nih sama Rehan, sama Bawi, ya, sama Cidemi tentunya ya. Gue langsung dimoderatorin sama penulis buku. Waduh. Ya benar. Itu pasti perenungannya itu kuat, makanya begitu dikasih pertanyaan, gue rada bingung. Aduh, ya gue kok mesti dalam banget ceritanya ya. Dengan kasih judul ada apa dengan Bali ya. Maka orang bertanya-tanya ada apa nih dengan Bali? Tentunya Bali sampai sekarang menurut gue masih pulau yang indah ya tentunya ya. Pulau dewata ya. Buat liburan oke banget, senang banget ya. Cuman kalau ditanya apakah ada gimana nih pengaruhnya ya dengan 10 tahun lalu 10 tahun ya gue punya pencapaian, apakah berdampak? Yes, berdampak. Tapi kalau gue pikir-pikir ya Cidem, Rehan, Wabi buat teman-teman, bukan soal achievement-nya sih, tapi itu menurut gue yang sangat berpengaruh itu adalah keputusan gue ya waktu gue say yes sama bisnis Prudential di 10 tahun yang lalu. Nah, gue ingat dari waktu itu 10-11 tahun yang lalu lah ya, tahun 2010 ya, waktu gue diajak ke bisnis Prudential ya, tadinya sih ogah-ogahan terus terangnya ya, ogah-ogahan enggak lah. Ceritanya mungkin banyak orang udah dengar ya, bahkan Andre pun gue sempat singkirkan beberapa saat, gue bohongin lah, gue apa, seperti biasa lah ya. Tapi di saat itu gue lagi waktu ketika di Bali ya, mungkin kalau cuma 10 hari gue nggak merenung, tapi kalau 1,5 bulan gue yakin gue merenung. Gue merenung karena aduh gila ya, 1,5 bulan cuy ya. Tapi ada satu orang yang menyemangati, gue lihat orang hebat namanya Gencar itu sampai sekarang masih ada di Bali. Gue lagi semangat. Gue cuma 1,5 bulan itu hebat banget, dia bisa sampai 3 bulan. Tapi gue lagi tuh mikir ya, aduh gue bersyukur, gue cerita sama istri gue ya, gue bersyukur lagi 10 tahun yang lalu gue kasih keputusan sama diri gue sendiri ya. Saya yes waktu ketika gue mau jalanin bisnis ini. Gue nggak pernah tahu sih ya, ketika saya yes-nya gue di bisnis ini, itu punya dampak sampai sekarang. Mungkin kalau gue tahu 10 tahun ke depan bakal ada pandemi ya, di mana bisnis konvensional nggak begitu jalannya, maka gue akan say yes langsung, yes gue mau. Ya, tapi waktu itu gue enggak kan, gue nggak tahu ada pandemi kayak begini kan. Tapi gue terus say yes, bilang oke, gue mau coba jalanin serius. Nah, tapi seperti luar biasanya lah ya, waktu ketika gue partner, gue lagi itu ngalamin namanya penolakan, gue ngalamin namanya di PHP-in ya, seperti sekarang nggak ada bedanya lah ya, ditolak, di PHP-in. Nah, tapi waktu itu gue lagi itu sempat ingat ya, gue bersyukur punya sosok seorang leader yang mau nyemangatin gue terus. Gue lagi itu ingat di 2010 di akhir-akhir gue sempat mau udahlah,
gue punya pencapaian promosi Aum Bali buat gue udah cukup gitu kan, nggak usah mikir mau ke Paris lah lagi itu, ingat gue start ke Paris. Tapi lagi itu gue sempat memutuskan enggak lah, karena gue ada satu nasabah gede gue ditolak sama Prudential, bukannya ditolak sama nasabah yang tapi ditolak oleh Prudential karena alasan kesehatan. Dan lagi itu gue mikir udahan aja deh, cukup lah promosi Aum Bali buat gue, buat orang kayak gue ya, gue itu ngerasa kuliah juga nggak beres, udah cukup banget ya gue bisa promosi ya, lulus enggak tapi promosi bisa, gue bilang oke lah ya. Nah tapi lagi itu Andre bilang sama gue, ya lu masih punya waktu ya, leader gue Andre ya, masih punya waktu ya, lu jadiin, maksudnya saat ini lu masih ada waktu, jadiin saat ini itu adalah momen-momen yang berharga, jangan sampai regret ya, lu nyesel, dan ketika lu nyesel lu tuh dibawa sampai seumur hidup. Ketika diingat-ingat ya, keingatan seumur hidup, tapi waktu ketika lu menang ya, lu pun itu suatu hal yang bisa memori jadi bagus. Gue pikir akhirnya singkat cerita ya, gue tetap berusaha. Nah singkat cerita lagi waktu akhirnya gue achieve sampai Paris. Nah gue ingat tahun 2011 kita berangkat ke Paris, gue say thank you ya, gue say thank you sama leader gue. Gue ingat di taman di Paris namanya Montparnasse ya, gue nggak tahu baca gimana tapi yang gue baca Montparnasse. Nah kalau di situ alun-alun lah ya. Nah, ya benar, gue dipakai Pascal gitu ngobrolnya ya sama Ko Andre ya. Nah, tapi lagi itu gue say thank you ya sama Ko Andre di Paris. Lagi itu gue belum pernah ke Paris juga, tapi gue say thank you bilang, Andre, thank you ya, masih lu tetap nyemangatin gue gitu. Lu nggak putus asa sama gue, dimana gue udah mau give up nih ya. Waduh, kayaknya udah susah lah, udah seru banget nih gitu. Nah, akhirnya gue bilang thank you Andre, bilang, nah, gue ingat tahun 2011 gue say thank you, dan gue ngerasa lagi penolakan yang kayak begitu ya, gue tuh nggak udah lupa lah, udah nggak ingat-ingat lagi. Nah, tapi kalau itu 2011 ya, gue ngerasa gue nggak nyesal, dan gue ngerasa untung gue di bisnis ini, makanya gue bisa achieve ini, dan gue bisa ngerasain namanya Paris ya, gue bisa namanya percepatan income. Tapi nggak ada yang pernah disangka ya, 10 tahun kemudian, 2010, 2020, berarti 10 tahun kemudian ada pandemi ya, ada pandemi yang itu sampai sekarang kita masih merasakan. Nah, gue lagi tuh gue ngerasa bersyukur banget, keingatan lagi 10 tahun yang lalu, dan gue keingatan lagi waktu gue di Bali. Gue bilang sama istri gue, si Siska, saya untung ya, maksudnya gue lagi saya dengan bisnis ini, dan gue kalau bilang gue saya thank you sama siapa, sama leader gue ya yang ngajakin di bisnis ini. Nah, kenapa gue bilang kalau gue tahu ini pandemi bakal terjadi ya, mungkin gue lagi tuh nggak banyak mikir, oh ya say yes, cuman karena serunya adalah gue nggak tahu lagi tuh pandemi atau enggak, dan gue sekarang bisa benar-benar ngerasain namanya kalau dibilang flexible time, yang ngasih punya waktu, yang ngasih. Nah, waktu di Bali gue benar-benar ngerasain ya. Kenapa gue bisa ngerasain? Ya karena nggak ada yang ngatur gue gitu ya, semuanya gue yang atur. Gue nggak kebayang kalau gue lagi itu masih kerja. Ya. Gue masih kerja, gue lagi itu salah satu profesional coach gitu ya di ice skating. Dan gue lihat sekarang ya, bukannya itu nggak bagus, bukan ya, tapi gue ngeliat teman-teman gue yang lagi itu sampai sekarang masih hidup di dunia yang sama nih ya, seperti profesi gue yang dulu. Mereka semua dirumahkan ya. Bahkan gue sampai kenal ownernya juga, bagaimana nasibnya mereka dirumahkan ya, nggak tahu mau ngapain ya. Dan mereka juga sama, mereka berinovasi dengan online. Gue nggak pernah tahu gimana rasanya skating online, gue nggak pernah tahu ya. Tapi latihannya apa, mereka berubah jadi online. Tapi gimana dengan apa yang mereka dapatkan, tentunya gue sangat tahu jauh berkurang. Udah itu gue pikir, lagi itu gue sempat jalanin toko di nyokap gue yang gue pikir bisnis, padahal itu self employed ya. Gue baru tahu ketika gue di Prudential, oh itu ternyata self employed. Gue lihat nyokap gue sendiri ya, nyokap gue sendiri udah berpuluh-puluh tahun punya toko jahit ya, gimana kondisinya sekarang ya. Nyokap gue bukannya nggak semangat mau kerja ya, pengen tapi nggak bisa ya karena PPKM. Mau loh, gue mah nggak, kalau boleh dibilang tuh kesannya gini, ya udahlah gue kalau misalkan musim menghadapi COVID itu nggak bisa. Kenapa? Karena PPKM, pemerintah bilang nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena sempat salah satu tokonya saudara gue sendiri berani buka langsung disegel, ditutup, ya karena melanggar aturan pemerintah. Nah, gimana kalau bisnis ya? Gue lihat ya, kalau bisnis di banyak teman-teman gue juga yang bisnisnya yang dulu oke, sekarang banyak yang bisnisnya jadinya nggak menghasilkan. Ya. Salah satunya, contohnya misalkan dari gue sendiri. Ya. Paling gampang adalah di keluarga gue sendiri, dari gue punya kasarnya tempat hiburan gitu ya, tempat hiburan yang dimana itu pun nggak jalan gitu. Teman gue punya makanan sama juga. Nah memang ada beberapa bisnis yang jalan, beberapa juga yang enggak, tapi kalau melihat semuanya itu
gue ngerasa, aduh gue makin bersyukur. Bukan bersyukur karena mereka nggak jalan, bukan, jelas sama sekali nggak sama sekali ya. Tapi gue bersyukur dengan keputusan gue. Nah, gue nggak pernah tahu ya. Gue nggak pernah tahu, maksudnya apa yang terjadi ke depannya. Tapi kalau gue tahu sekarang, gue pasti say yes. Nah, ini malah menurut gue satu kesempatan di mana sekarang itu kita bisa melihat nih bisnis apa yang growing, bisnis apa yang jalan, dan bisnis apa yang nggak jalan. Selama ini kan kita tiap kali mau milih bisnis prudensial, kita pikir ya nggak sih, aduh ini bisnis bagus nggak ya, ini bisnis oke nggak ya. Nah, tapi masa pandemi ini menurut gua masa-masa yang menguji, ya nggak sih, masa-masa yang menguji bisnis apa sih masih growing, bisnis apa sih masih jalan. Nah, itu udah saringan alam menurut gua ya. Nah, kalau gua ngeliat bisnis ini, gua rasain waktu ketika gua di Bali, ini adalah bisnis yang masih kasih income buat gua ya. Waktu ya, dalam soal waktu gue bisa atur ya nggak sih. Dan menurut gue keputusan lah ya, yang membuat gue yang punya dampak pengaruh buat gue sampai sekarang si Cidem. Nah itu keputusan gue lah memilih bisnis yang tepat itu sih. Yang kedua adalah pasangan yang tepat. Nah itu pasangan yang tepat dengan pekerjaan yang tepat lah. Itu Cidem. Oh, Rehan, Wawi, lu lihat nggak sih? Dia tuh sebenarnya kangen loh sama Legacy. Gue baru nanya satu ya, dia jawab panjang banget. Iya. Dia kangen sama Legacy, cuma dia kemarin lagi aja 1,5 bulan. Sebenarnya Bude, kalau udah kayak gini ya nggak perlu ada pertanyaan, biarin dia aja. Nggak perlu ada pertanyaan. Sampai akhir juga kuat, itu nggak perlu ada pertanyaan. Iya. Jadi gue baru mau ngomong, ya lanjutin aja ya. Lanjutin aja. Tapi menarik ya Bude, gue kalau dengar Arya ya 1,5 bulan tadi dia bilangnya, gue jadi ingat ya, gue punya klien ya, sekarang udah hampir setahun lebih di Bali. Dia dari Jakarta terus ke Bali, benar-benar kayaknya mau for good deh di Bali. Dan itu profesinya adalah public figure gitu, suaminya pengusaha batubara, dianya juga public figure, artis gitu ya. Wah, ini 1,5 bulan berarti income-nya atau bisnisnya ini bukan main-main ya, Bu ya. Ya, 1,5 bulan hampir nyamain tinggal di Bali. Ada public figure juga? Jangan-jangan? Jangan-jangan ada public figure juga ya? Ya, public figure-nya Legacy dong. Oh ya, public figure-nya Legacy. Nah, itu dia. Tapi keren banget sih. Nomor 1 pertanyaan pertama aja gue udah merasa, waduh iya ya. Ternyata maksudnya Arya tidak menyesal, dan ketika dia memilih untuk nggak menyerah, walaupun mungkin gue yakin pasti ada saat-saatnya si Arya tuh mengalami masa-masa nggak gampang gitu ya, melewati prudensial, udah pengen nyerah, udah pengen keluar gitu. Tapi dia mutusin terus lanjut gitu ya. Dan ternyata hasilnya berasa tuh sekarang ketika 1,5 bulan di Bali ya, bener ya. Nah, ya. Tapi yang serunya adalah gue mendengar sesuatu nih ketika lu 1,5 bulan di Bali. Ternyata di dalam sebuah kegembiraan, kadang-kadang disitulah terdapat juga, di saat yang sama terdapat juga sebuah percobaan lah ya. Nah, gue sempat dengar bahwa anak lu DB malahan waktu di Bali. Ya, dan di saat yang sama katanya ada anggota keluarga lu yang COVID di Bandung gitu ya. Kalau nah, boleh cerita nggak ya itu masa seru itu tuh dalam 1,5 bulan itu ya? Ya, oke. Kalau dibilang Bali gimana? Seru ya, serunya seru banget ya. Kalau boleh dibilang teman-teman ya, nih buat Rehan, Wawi, Demi ya, Demi. Apa yang belum pernah gue dicoba di Bali ya? Apartemen di Marriott gue udah ya, hotel gue udah ya. Villa gue udah, sampai rumah sakit pun gue coba semuanya. Ya jadi semua gue udah coba ya. Jadi gue udah coba-coba lah. Mungkin di sana seru ya, mungkin serunya sepanjang 1,5 bulan seru, tapi gue ngerasa 10 hari pertama itu gue rasa ya itu gue liburan 10 hari pertama. Tapi setelah berikutnya, which is ada sebulan lebih, itu hal yang seru buat gue ya sih, yang dimana kalau boleh mungkin Tuhan bilang 10 hari ada lu liburan, oke, tapi sisanya yang ngasih lu harus banyak belajar ya. Banyak belajar atas keputusan-keputusan apa yang lu ambil ya. Dan gue percaya maksudnya kadang-kadang gini, rencana kita itu kan suka nggak sesuai dengan harapan kita. Waktu itu apa sih keseruannya? Iya benar, Cidem ya, waktu itu gue ngalamin sangat keseruan. Jadi gue rencana itu awalnya itu cuma 10 harian lah ya, 10 harian di Bali. Gue ingat tanggal 30 Juni itu gue harusnya pulang ya.
tapi namanya juga godaan, oke? Karena seru bareng sama teman-teman, ya 5 keluarga, 27 gue memutuskan ya, gue memutuskan oke gue extend aja lah. Gue itu ngobrol sama Siska, ingat ya, lagi itu di Marriott, ya. Gue ingat di Marriott, lagi itu gue bilang, saya perpanjang nggak ya? Aduh, perpanjang atau enggak ya? Aduh, cuman kayak setengah-setengah nih, tapi gue lihat, aduh kayaknya seru banget. Karena apa? Teman-teman gue sebagian perpanjang semua. Akhirnya gue bilang, udahlah, perpanjang aja, gue bilang, perpanjang aja, kenapa? Toh, apa yang jadi pertimbangan gue, kita buat nggak perpanjang gitu. Cuman masalahnya mau atau enggak. Kalau ngomong soal kerjaan, gue bisa lakuin online gitu kan. Bisnis kita bisa lakuin online semuanya. Nggak ada bedanya. Kalau di rumah juga online gitu. Oh ya udah, singkat cerita gue perpanjang. Perpanjang sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7 Juli. Nah, ini singkat cerita gue perpanjang, itu gue cancelin ya masih. Nah, lagi itu ya, serunya adalah kalau teman-teman tahu, ingat kalau nggak salah tanggal 3 Juli ya. 3 Juli itu PPKM kan, PPKM langsung dimulai PPKM yang kan nggak bisa pulang ya. Sampai kapan lagi itu masih belum tahu ya, sampai 2 minggu lagi itu 2 minggu katanya. Nah, lagi waktu itu kita udah mikir, aduh kita nggak bisa pulang, penasaran, masa sih nggak bisa pulang. Singkat cerita gue lagi itu telepon ke maskapainya, gue lagi itu naik Citylink ya, naik Citylink. Nah, lagi waktu itu ditelepon, katanya nggak bisa karena boleh sih kalau orang dewasa boleh pulang gitu, asal udah vaksin ya, dengan hasil PCR juga negatif. Tapi lagi itu anak di bawah usia 12 tahun nggak bisa melakukan penerbangan, which is anak gue dua-duanya di bawah 12 tahun, kan nggak mungkin ya. Gue pulang anak gue dipaketin kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya aduh ya udah nggak bisa, gue bilang nggak bisa. Ya anak gue yang paling gede aja baru mau 11 itu nggak bisa. Akhirnya singkat cerita ya udahlah kita stay lagi aja. Nah, waktu stay akhirnya kita pindah ya, waktu kita pindah lagi itu banyak pindah ke villa ya, di Seminyak gue lagi pindah. Nah, lagi waktu itu keseruannya mulai ya. Gue ya karena gue pulangnya masih lama ya gitu ya, dari tanggal 7 Juli jadi mundur, yang which is perlu 2 mingguan, tengah Juli gue rasa itu baru bisa pulang. Nah, gue lagi tuh suka telepon nyokap gue setiap hari ya. Gue telepon nyokap setiap hari karena apa? Nanya kabar, Mas, gimana kabarnya? Pas gue setiap hari gue selalu telepon. Paling lama biasanya 2 hari sekali ya, paling lama tadi biasanya gue tiap hari telepon papa mama, gimana kabarnya, sehat? Karena gue tahu papa mama gue, terutama mama gue yang masih suka kerja lalu lalang ya di toko gitu. Nah, lagi itu mama bilang, oh tetap prokes, protokol kesehatan. Tapi waktu itu gue telepon nyokap gue, dan gue dengar suara nyokap gue itu bindeng. Ya, nyokap gue bindeng, kayak flu gitu. Gue tanya, Mah kenapa? Kok mama kayaknya lagi bindeng gini sih, flu ya? Gue bilang. Nah, mama gue bilang, oh enggak, bilang mama itu kemarin habis cuci rambut ya, rambutnya nggak terlalu kering, terus ketiduran ya, malam-malam tuh keramasnya. Jadi kayaknya masuk angin. Nah, karena zaman pandemi COVID kayak gini, gue curiga ya nggak sih? Gue curiga karena sebelum gue ke Bali, gue ngurusin dede gue kena COVID, gitu kan? Gue ngurusin dede gue kena COVID, dan puji Tuhannya, alhamdulillahnya udah sembuh. Nah, lagi waktu nyokap gue bindeng kayak gitu, karena gejalanya mirip sama dede gue hafal bener kena keluarga gue kena gitu kan. Nah, gue bilang sama gue, Mah, besok mama langsung ini aja, coba antigen, ya penasaran. Jangan enggak, gue bilang, soalnya takut nih zaman kayak ini sekarang. Ya besok aja. Nah, kebesokannya gue dapat kabar ya dari dede gue, nyokap gue itu sama gue itu positif COVID. Aduh ya, begitu gue dengan orang tua COVID, gue langsung kepikiran nyokap gue usianya juga udah 60-an ya masih. Gue ingat bokap gue, karena nyokap gue itu sama bokap nempel banget kayak perangkap, kemana-mana duaan terus kan. Nah, gue bilang, si papa gimana? Gue bilang, papa masih negatif dan negatif. Oh udah, bisa aja gimana mau bisa ya, kemana-mana mobil barengan ya ngasih, kemana-mana barengan. Cuman akhirnya kebesokannya lagi papa gue di antigen juga positif, akhirnya positif COVID. Nah, yang gue takut adalah bokap gue ya. Kenapa? Karena bokap gue ada ya kalau bilang kayak comorbid mungkin ya, kelainan jantung gitu, Nah, gue takut gue lagi tuh benar-benar nggak bisa, gue nggak mungkin gue nggak bisa deliver perasaan gimana, cuman mungkin teman-teman bisa coba merasakan kalau amit-amit ya, di mana lu posisi lagi di luar pulau ya nggak sih, tahu orang tua kita itu kena COVID, yang harusnya memang di Bandung juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi punya efek psikologis itu ngerasa kalau sama-sama masih di Bandung, gue rasa kalau ada apa-apa gue bisa cepat gitu kan. Tapi lagi itu gue nggak bisa ya, karena bukannya gue nggak mau ya nggak sih, bukannya gue nggak mau, tapi gue nggak bisa pulang ya karena PPKM. Nah, di situ gue ngerasa kayak mulai timbul nih rasa feeling guilty di dirinya gue ya nggak sih. Siska juga ngerasa feeling guilty ya nggak sih. Mulai keseruannya tuh bilang nih, Mas, aduh
kenapa ya kok kita nyesel ya, kenapa kita mesti ke Bali ya nggak sih, kenapa kenapa mesti perpanjang, mulai itu ya. Istri gue bilang, aduh kenapa ya saya, kenapa, nah itu keseruannya mulai. Nah udah dari situ gue telepon dede gue, tolong bantu dulu ya karena gue nggak bisa, gue di sana sibuk ngurusin apa, dokter udah tahu namanya cari obat-obatan susah ya, Avigan ya nggak sih, Avimax itu semua lah, vitamin ya, itu seru banget. Gue tanya kena dari mana ya, ternyata kena dari saudaranya gitu, kena dari saudaranya. Nah gue di situ bingung ya, serba salah, nggak bisa bantu apa-apa. Dan bahkan yang namanya juga orang mungkin nggak begitu paham semua ya masih gimana rasanya kita. Ada saudara yang telepon, maksudnya lu kok jadi anak kok, maksudnya di masa gini malah nggak tahu diri ya masih, malah lu liburan ya masih, malah lu pergi, lu bukan ngurusin nyokap lu, meskipun mereka juga sama-sama tahu nggak bisa juga gitu ya, gimana cara ngurusin gua aja lagi cuma ngasih makanan depan, ini gua kabur, soalnya kayak dikucilin gitu kan. Nggak gampang gua saat itu yang sih. Nah lagi waktu itu waktu ketika di sana ya keseruannya itu adalah bukan sampai situ aja ternyata ya. Orang tua COVID aja kita nggak ada di satu daerah aja kita udah seru nih. Ditambah di tengah-tengah perjalanan dapat kabar juga bahwa adik omnya Siska itu istri gua kena COVID juga, tapi yang ini lebih parah ya. Karena masuk ICU ya karena saturasi drop terus gitu kan, makinlah ada pikiran yang aneh-aneh gitu nggak sih? Ada pikiran yang aneh-aneh. Aduh ya, usia udah masuk ICU. Itu seru banget ya, sama ya. Itu pun mulai ada tekanan dari keluarga, ya istri juga bilang kenapa lu nggak pulang ya sih? Pulanglah, sampai bahkan ada yang bilang mertua gue bilang, lu pulang aja lewat jalur darat, pakai mobil, lu sewa mobil, lu nyetir aja ke Bandung. Bilang, itu lebih gila lagi, gue bilang, lebih gila lagi. Emang apa bisa gitu kan? Nyetir dari Bandung langsung ke Bali, terus terang gue mah nggak kuat ya, terus semua ya gue nggak kuat tuh, aduh gue sih nggak bisa ya, daripada ada apa-apa tengah jalan gue kan rasanya nggak bisa gitu. Nah di situ juga seru, mulai terutama istri gue itu sangat tertekan lah di sana gitu, di mana gue mungkin gue nggak begitu ya, gue ya masih bisa teratasi lah, tapi begitu melihat pasangan gue sangat tertekannya nangis ya gitu, nah di situ gue mulai seru rasanya ya waktu di Bali itu. Singkat ceritanya juga Bali sama ya, waktu ketika terakhir sampai di Agustus ya, wah udah boleh pulang nih, kenapa? Asal ada ketentuan baru ya, bahwa anak itu diperbolehkan tapi ada hasil PCR awal akhir Agustus ya, itu gue bilang oke lah udah kita pesen tiket aja pulang. Itu by the way gue cancelin tiket itu 3 kali ya, 3 kali cancelin tiket pesawat ya, perpanjang villa udah panjang banget. Nah lagi waktu mau pulang keseruannya ditambah lagi ya masih. Lagi waktu gua mau pulang ya sebelumnya memang waktu di Tajwid teman gua itu di sekeluarga ada kena DB di Bali sama teman gua yang barengan. Kena DB-nya 3 orang langsung, mamahnya anaknya 2 langsung masuk rumah sakit, dia juga nasabah prudensial jadi gua bantu urusin. Nggak nyangka di awal Agustus ternyata anak gua yang kena DB. Anak gua kena DB, akhirnya dilariin langsung ke rumah sakit ya, lari ke rumah sakit. Dan itu nginep selama 5 hari. Nah, seru nggak? Gimana kurang seru ya nggak sih? Siska udah mikir lagi, aduh ya ini kenapa lagi ya? Kok ada lagi? Selama 5 hari proses penyembuhan pemulihan dari namanya DB, gue ingat di hari 2 hari sebelum kita pulang dari rumah sakit dapat kabar dari orang tuanya Siska itu bahwa omnya udah meninggal ya, karena COVID ya. Jadi kalau boleh dibilang wah ya udah nggak tahu ya, kalau udah orang jatuh ketimpa tangga pula ya, kuburannya digusur lagi. Udah benar-benar udah nggak tahu mau apa, sampai Siska itu sedih juga, udah nggak bisa nangis ya, udah bingung aja, udah nggak ngerti ya. Meninggal yang nggak melihat omnya, dekat sama omnya, Siska dekat sama omnya, yang meninggal nggak bisa hadir udah pasti ya, cuma lihat di virtual di Zoom aja, ya. Itu pun cuma ngelihat tantenya sama keponakannya, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mau sedih ngelihat anak sebelah lagi diinfus, lagi DB ya nggak sih, ngelihat di Zoom meninggal. Nah itu buat gue itu keseruannya sih Dem ya, keseruannya buat hal-hal waktu ketika gue di Bali gitu. Jadi ngelawan hal-hal itu nih ya keseruannya itu, dan itu nggak pernah tahu, gue juga nggak pernah tahu bisa kejadian kayak gitu. Itu hal yang paling seru sih Cidem. Gitu. Wah, kebayang ya kan ya. Maksudnya gue jadi ingat cerita Ko Jeffrey ya, kalau Wawi sama Rehan ingat waktu Ko Jeffrey cerita
bahwa kadang-kadang dalam satu kesempatan itu, dalam satu peristiwa, yang hadir itu ada dua hal. Satu hal kesempatan, satu hal mungkin peristiwa yang kelihatannya sama kita tidak menyenangkan gitu ya. Nah, ini Arya ngalamin nih gitu. Nah, serunya, gue penasaran jadinya dari cerita itu. Pengen tahu nggak sih? Kalian berdua juga pengen tahu nggak? Penasaran? Maksudnya, kan itu nggak gampang. Apalagi melewati sama istri cuma berdua di sana ya. Terus gimana caranya? Kadang-kadang kan kalau kita suami istri berduaan ngalamin begitu banyak percobaan, bisa ribut tuh, bisa bertengkar tuh kita suami istri. Bener nggak? Pantesan Bude, 1,5 bulan kan kalau kita di grup leader gitu yang bareng-bareng sama Arya kok nggak pernah ngomong, biasanya jarang banget kan dia nggak macet gitu ya. Jadi nggak ngomong, terus mau nanya juga, ya lu gimana gitu. Oh ternyata dengar ceritanya seru banget, asli seru banget ya. Iya. Gua aja, kita di tim event aja udah nggak ada yang berani nanya loh. Mau nanya acara gimana gitu ya, kita udah diem aja. Udah dah. Dan yang terakhir kita korbankan Koko Andre tetap begitu bertanya. Karena nggak berani nanya ke Arya. Ceritanya seru banget. Tapi ya yang jadi bikin gua penasaran ya, artinya ya kalau kita sambungin sama apa yang lu yakini gitu ya, karena lu punya iman kayaknya saat itu tergoyahkan atau enggak sih? Maksudnya ada nggak sih keributan gitu ya yang akhirnya, atau apa yang lu akhirnya dapatkan bersama Siska yang membuat kalian itu tetap kuat, tetap bersatu dan tetap jalannya bareng-bareng ya? Oke. Jadi lagi waktu keseruan di sana, gue juga terus terang nggak cerita ke banyak orang ya, nggak cerita ke banyak orang. Jadi kenapa ya? Gue juga pengen ngelakuin partnya gue ya, sebisa mungkin ngelakuin partnya gue. Kalau ada orang misalkan gini, tanya sama gue, yang memang kalau pas waktunya tepat ya gue pasti bisa jawab. Cuman gue lagi itu terlebih dulu karena gue ngalamin keseruan ini, yang pertama kali gue telepon adalah leadernya gue tentunya ya, leadernya gue. Oh by the way, tim gue juga tahu ya nggak sih? Karena itu kebetulan Beca bareng sama gue di Bali juga, jadi kurang lebih dia tahu ya nggak sih. Tapi lagi waktu keseruan dimulai ya nggak sih, gue nggak cerita dulu ya. Tapi gue thank you buat tim gue sendiri ya nggak sih, karena peduli sama leadernya. Beca suka telepon sama gue, ya gimana kondisinya, gimana kabarnya gitu kan. Nah tapi gue itu telepon juga sama Andre, gue inget lagi tuh ya. Gue bilang sama Andre, gue ceritain keseruannya gue bilang, sorry kayaknya boleh nggak gue ini dulu nggak pegang soal kesibukan di delegasi dulu lah gitu, boleh nggak gue minta tolong lu. Gue ingat telepon ke bagian-bagian yang terkait ya, buat LEC gue minta tolong Westi Revin lagi itu, gue telepon juga, terus lagi itu gue telepon juga sama Glenn, gue telepon juga ya. Nah jadi ke bagian-bagian terkait gue terpaksa harus cerita, yang sebenarnya gue juga nggak suka orangnya yang wah ya kalau gue lagi susah gue cerita, kalau masih gue bisa gue tahan dulu lah ya, kasarnya gitulah gitu. Tapi kalau misalnya lagi itu gue bingung karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di legacy. Ini gue teleponin ya yang berkaitan, gue bilang kalau nggak bisa tolong backup dulu. Tapi bersyukur karena kita satu keluarga di legacy ya, mungkin kalau kerja di luar sana ya akan pikir wah nggak bisa ya masih lo tanggung jawab begini bla bla bla, wah lo harus begini. Tapi gue bersyukur di keluarga satu tim di satu bisnis yang mereka benar-benar nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C. Oke ya, lu tenang aja, lu nggak usah pikirin apapun di sana, lu fokus dengan segala keseruan lu yang sih kita support ya, masuk di legacy biar kita yang handle. Waduh ya, lu bayangin kalau punya satu kerjaan, satu bisnis yang kayak begitu. Oke, dong ya. Kalau misalnya kerjaan, oke, lu handle lu kerjaan gua ya. Orang bilang, wah enak aja, boleh lah kalau gajinya lu pindahin ke gua, boleh aja. Cuman ya enggak. Oke, mereka willing banget ya masih buat bantu gua karena seru banget gitu. Nah, kalau dibilang jadi hal itu buat gua jadi terasa meringankan beban gua lah gitu ya. Oke, thank you banget ya gitu. Tapi lagi itu di satu sisi ngejalanin keseruannya dengan pasangan hidup gua tentunya, yaitu one and only Mas Siska. Gua lagi itu ada nggak ya seperti yang gua tadi cerita keseruannya. Iman tergoyahkan ada, tentunya mempertanyakan ada. Istri gue yang sangat mempertanyakan ya. Gue ingat banget Siska sambil nangis ya di sana. Bilang aduh saya nyesel ya gitu. Gua kenapa? Karena waktu mau berangkat ke Bali waktu 20 Juni itu kita setengah-setengah, pergi nggak ya gitu kan. Di satu sisi pergi megong juga lu ya gitu ya,
negong juga lu mau pergi kondisi kayak begini. Padahal itu lagi puncaknya COVID, bener nggak sih gitu kan. Nah udah gitu, tapi ngelihat godaan bahwa aduh ya teman-teman pergi semua nih, teman-teman dekat semua pergi, kayaknya pengen ya. Tapi kalau prokes sih nggak masalah lah ya. Ya udah pergi ya, saya pergi. Nah udah gitu pada akhirnya satu kejadian kayak begitu ya, yang harusnya budgetnya kita perencana keuangan, kita juga merencanakan buat liburan kita ya sih, buat 10 harian ya nggak sih, ekstra diperpanjang masih oke, tapi tiba-tiba over sebulan. Ya, kebayang overnya nggak tanggung-tanggung, bukan overnya 3 hari, padahal overnya sebulan ya. Overnya sebulan lebih ya buat kita liburan, dan istri juga karena pengelola keuangan saya adalah istri sendiri, maka istri gue bilang, ini sih over budget. Overnya sebulan, overnya sebulan. Tapi gue lagi tuh masih tetap kasih penguatan dan penghiburan sama bini gue. Say, ini murah loh, gue bilang. Bayangin ini hotel sambil jokes juga. Kapan lagi ya di mana orang lain dikasih murah aja ya nggak sih? Orang belum tentu bisa. Ini kita dikasih murah, kita masih bisa coba. Bayangin villa yang peminat ya. Kalau temen-temen search ya, Amala di Seminyak itu, gue nginep satu villa 3 bedroom itu semalamnya 6 juta. Semalam 6 juta. Ya. Tapi karena pandemi ya nggak sih, jadi cuma 600.000 sehari. Dari 6 juta karena saya gue bilang saya ini murah loh ya nggak sih. Ya mau nggak mau bukannya kita pengen liburan maksa se-extend sebulan, tapi ini karena hal yang tidak terduga gitu kan, hal yang tidak terduga. Ya udahlah. Tapi karena istri gue itu sangat perencana, bilang tapi ini over ya, ini over banget dia bilang. Nah udah gitu dia juga selalu bilang coba kalau nggak gini, coba nggak kalau gitu, coba kalau nggak gini, coba kalau nggak gitu, selalu bilang kayak begitu. Nah akhirnya gue bilang saya udahlah gitu. Maksudnya kan keputusan juga keputusan kita bareng-bareng ya, bukan keputusan lu doang sih, tapi keputusan kita bareng-bareng. Yuk kita hadapinya bareng-bareng ya sih. Memang yang kita belajar yang bagaimana kita itu meresponi sesuatu gitu ya. Nah cuman gue bilang sama Siska, udahlah saya, yuk kita hadapin bareng-bareng aja. Bersyukurnya di Legacy itu diperlengkapi dengan namanya komunikasi antara pasangan ya, antar pasangan. Jadi nggak pernah menyalahkan ya, nggak pernah ngedas, lu sih ya begini, lu sih gue bilangin ya jangan pergi, lu malah pergi. Nah tapi lagi waktu itu memang nggak mudah, karena apa, gue bilang hal kayak begitu pun ya, yang gue terima dari komunitas kita ini, suami bilang ke istri ya dia iya aja sih, dia juga nerima ya, dia nerima ya sih, tapi mungkin kurang firm aja yang karena mungkin di situasi yang kurang kondusif. Tapi gue ingat ya, gue inget banget, thanks God banget ya, gue lagi itu inget sebelum gue ke Bali ya, gue itu ada planning memang mau ketemu Coach Jeffrey ya, ketemu Coach Jeffrey, pengen ngobrol, pengen sharing, pengen konsultasi ya tentang hubungan berpasangan. Bukan karena gue ada masalah kan, bukan karena ada masalah aja kita sharing, kita konsultasi ya, tapi nggak ada masalah pun, it's okay, kita pengen bertumbuh. Dan Coach Jeffrey menyambut dengan baik, oh ayu banget ya, nggak perlu. Jadi jangan punya paradigma bahwa karena punya masalah ini kita konseling. Tapi even nggak ada masalah, kita pengen growing pun kita tetap harus konseling. Gitu. Oh, nah gue ingat banget pas jadwalnya pas banget, pas gue lagi waktu di Bali ngalamin kondisi itu, nggak ada yang pernah tahu loh. Kalau gue tahu bakal ada masalah, mungkin gue langsung konseling. Tapi gue nggak pernah mikirin bahwa konseling itu ternyata Tuhan perlengkapi lewat komunitas kita buat gue tahu bahwa kondisi itu gue memerlukan. Nah gue lagi tuh ingat banget, gue Zoom berdua bareng sama Coach Jeffrey, di tengah-tengah suasana lagi seru kayak begitu. Nah gue lagi tuh cerita semua sama Coach Jeffrey sama Siska gitu ya. Coach Jeffrey dengerin. Nah gue dapetin suatu hal dari Coach Jeffrey ya, yang bagaimana gue bisa menghadapi masa-masa itu tuh Cidem ya. Nah apa sih yang gue lagi pelajari? Coach Jeffrey bilang, Arya, Coach Jeffrey tahu bahwa itu hal itu nggak gampang ya nggak sih. Memang Coach Jeffrey juga nggak ngalamin ya nggak sih. Tapi Coach Jeffrey cuma bisa cerita, dia bilang satu hal, apapun kondisinya, setiap kondisi setiap orang itu beda-beda ya. Arya harus create blessing. Arya di tengah-tengah keluarga ya, kondisi apapun lo harus create blessing. Memang kalau nggak seru ya kalau create blessing di tengah-tengah kondisi kayak begini gitu. Ya Arya ingat aja 3R gitu. Arya Coach Jeffrey mau kasih tahu 3 hal ini, 3R. Apa itu 3R? Bilang respon, respect, sama rilis. Arya ingat ya, bilang. Arya sama Siska ya, Coach Jeffrey mau titip ya, nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu PPKM kapan beresnya, kita nggak pernah tahu kapan Arya bisa pulang, tapi pastikan ya bahwa
sekarang bersyukur. Kalau Jeffrey yang bilang loh, Arya bersyukur bahwa Arya punya satu bisnis, satu kerjaan yang mungkin berbeda dengan di luar sana. Dia tanya, Arya, bisnis Arya, dia tanya dulu, Arya dari segi bisnis gimana ya? Apakah ada kendala nggak buat kita tetap jalani bisnis ini? Gue bilang, nggak ada. Ya, karena apa? Karena online. Ya, di Bandung tetap online. Oke, so itu bagus dong. Kalau dia bilang, berarti itu kita singkirin ya. Gitu. Karena itu nggak jadi problem. Bagaimana dengan soal keuangan? Dia bilang, Coach Jeffrey pasti tahu, yakin bahwa pasti ada keseruannya. Kenapa? Karena pasti over budget. Coach Jeffrey bilang, betul kok over budget. Bilang, oke. Tapi sampai sekarang gimana? Dari bisnis masih tetap ada. Oke, itu kita sampaikan dulu ya. Ya, terus terakhir gimana kondisi kalian sekarang di di Bali ini? Bilang, 3R itu ini kan respon, respect, and release. Release. Ya. Nah, akhirnya lagi waktu Coach Jeffrey bilang, oke, untuk create blessing itu ya Arya perlu lakuin respon, respect, and release. Kenapa? Dia bilang, karena respon itu menentukan apa yang kita lakukan, kata Coach Jeffrey bilang ya. Respon lu tetap bersyukur ya, apa yang bisa lu pelajari, yang ngasih, apa yang lu bisa dapetin, yang ngasih dari kejadian kayak gini. Memang nggak gampang, Coach Jeffrey bilang ya. Memang nggak gampang untuk lu mencari sesuatu yang positif di kondisi kayak begini. Tapi Coach Jeffrey itu bilang, kalau justru di sinilah titik emasnya lah ya, goldnya ya, bahwa kalau mau mikirin, kalau mau nyari yang negatifnya gampang, nggak perlu cari, lu dengar sendiri. Nggak perlu cari, lu dengar sendiri. Kenapa? Lu nggak perlu ngomong, lu cukup lihat, lu lihat buktinya, lu lihat di IG ya, lu lihat di blast di grup-grup itu banyak sekali orang yang menebar, maksudnya bukannya menebar ketakutan yang sih, tapi itu hal-hal yang bikin kita mikir negatif, itu lu nggak perlu cari. Justru inilah lu belajar, lu mencari ya di tengah kondisi ini apa yang lu bisa pelajari ya. Lu harus punya respon yang bagus, dia bilang. Coba Arya pikirin untuk kok gimana buat respon yang bagus? Lu cari apa yang lu bisa pelajari di sini. Apa yang buat lu bisa dapetin sesuatu dari kejadian kayak gini. Oh, karena dari kejadian kondisi yang gak enak pun lu dapet sesuatu. Respect, dia bilang. Nah, Arya harus respect, dia bilang. Respect apa? Arya pasti harus saling merespect. Karena respect itu, respect itu menular. Ya, respect itu menular. Dia bilang. Menular gimana, Coach? Contoh dia bilang ya, ketika Arya cerita sama Siska ya, bahwa saya nggak apa-apa, yuk kita hadapin bahwa ini tuh bukan keputusan lu doang, tapi keputusan kita bersama. Yuk kita hadapin, ya nggak sih? Kita jalanin, ya nggak sih? Karena kita nggak perlu takut ya. Karena apa? Karena kita juga punya faith ya, punya faith ya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Nah, kalau Jeffrey bilang tuh, kalau pasangan yang nge-respect ya, pasangan nge-respect apa yang diomongin orang itu menular ke kita, ya nggak sih? Dan Coach Jeffrey bilang itu respect itu menular asal kita mau dengerin ya sih, merespect. Nah sama istri pun kalau cerita sama gua ya sih, ya lu harus dengerin. Nah saling merespect lah. Yang ketiga ngerilis ya, rilis apa? Bahwa lu benar-benar menyerahkan ya, menyerahkan ini semuanya sama Tuhan. Yang menyerahkan itu bukan berarti kita udah gua nggak mau ngapain, tapi lu menyerahkan sama Tuhan. Lu juga tahu apa yang perlu lakukan dengan hal yang benar. Nah lagi itu akhirnya gua buat apa? Karena create blessing itu mungkin efeknya nggak akan terasa langsung kalau dia bilang. Mungkin begitu lu langsung terasa enggak. Mungkin terasanya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, entah tahun depan. Tapi yang pasti dia bilang ada anak-anaknya Arya, ada Cila sama Dwayne yang ngelihat ya bahwa mereka nggak pernah tahu loh bahwa ternyata mereka tahunya itu liburan, kita tuh lagi liburan. Mereka nggak pernah tahu kita tuh lagi ngalamin kondisi seru di Bali itu ya. Tapi anak-anak happy aja, mereka berenang ya, mereka hahihi ya gitu. Nah mereka happy aja. Nah itu create blessing ya masih. Kenapa? Supaya anak itu melihat bahwa di kondisi sesulit ini pun ya, suatu saat mereka mengerti bahwa papa-mamanya tetap tenang ya, tetap punya respon yang bagus, tetap saling respect antara suami dan istri ya nggak sih, dan kita pasangan bisa menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu kan. Nah di situ itu cara gue buat ngatasin Cidemi ya, karena gue bersyukur kalau kita dikasih satu ujian tentunya ujian ini karena pilihan gue sendiri tentunya ya, bukan ini gue diisi sama Tuhan, bukan. Tapi gue ini ujiannya atas pilihan gue sendiri, karena pilihan gue tentunya ada konsekuensinya, dan konsekuensinya perlu kita hadapin. Mungkin pilihan kita bisa aja kurang tepat ya, tapi gue percaya bahwa Tuhan juga bisa turut bekerja dengan hal kebenarannya ya sih. Even di pilihan kita yang salah, Tuhan bisa meluruskan. Even di pilihan kita yang salah, makanya gue bilang masih saya mungkin pilihan kita itu kurang tepat, saya mungkin pilihan kita itu salah ya sih. Tapi gue percaya bukan berarti kita salah, ini Tuhan tinggalin sih. Even kita salah ya, kalau kita minta pertolongan, Tuhan pun bisa benerin, Tuhan pun bisa terus bekerja dalam atas
pilihan yang kita lakukan. Nah, akhirnya bersyukur Tuhan bisa kirim Coach Jeffrey gitu, buat meneguhkan, menguatkan lagi, buat gue bisa ngatasin gitu. Jadi bersyukur banget ya. Bukannya jadi ribut, ya nggak sih? Nggak sama sekali. Gue sama sekali nggak ribut sama sekali loh, nggak ribut sama sekali. Si Yoke sama Ko Andre suka telepon gimana kondisinya, gimana keadaannya. Enggak. Gue sama sekali bukannya fake, gue nggak pernah ribut kemarin. Gue bilang sama Siska, kita happy aja sinilah ya, kita enjoy gitu kan, kita hadapin aja gitu. Karena buat kasih contoh buat banyak orang suatu saat kalau gue cerita ya seperti ini contohnya, atau nggak terlebih anak gue yang ngelihat, mungkin mereka nggak tahu sekarang, tapi suatu saat ada orang cerita bahwa papa mamanya bisa punya respon yang bagus, punya respect terhadap pasangannya, bisa nyerahin semuanya sama Tuhan. Nah, menurut gue itu growth dari Coach Jeffrey itu. Gitu sih, Dem. Wow, ini dalam banget ya. Apa yang Wawi sama Raihan dapat ini dari tanya Arya, gila gue dapat banyak banget nih pagi hari ini. Bener sih, salah satunya kalau gue sih ya, yang luar biasanya ngelihat respon ya Ci ya. Respon Ko Arya di tengah kondisi yang nggak mudah gitu kan, anak sakit, keluarga ada yang kena COVID, itu bisa mengatasinya dengan tidak melalui konflik ya Ci ya. Jadi bisa tidak menciptakan konflik, malah yang terjadi adalah dua-duanya jadi enjoy aja dengan apapun yang terjadi ya Ci. Karena gue percaya segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmah ya Ci ya. Itu sih yang keren dari Ko Arya cerita barusan. Kalau gue berarti wow, Arya lu nggak perlu jauh-jauh ke Israel untuk jadi spirit ini ya. Jadi soleh gitu ya. Pulang dari Bali juga udah spiritual naik banget, nggak perlu jauh-jauh ya sana ya. Luar biasa. Luar biasa hikmatnya. Tapi gue dapat beberapa poin nih ya. Yang pertama, jadi gue merasa benar-benar ya kita tuh kalau punya komunitasnya yang positif, itu tuh sangat membantu banget ternyata ya. Jadi saat kita mengalami hal yang nggak mudah, kita punya leader yang menanggapinya juga positif banget. Gue yakin Andre sama Yoko waktu itu nanggapinnya positif banget. Terus punya teman-teman juga yang support Arya gitu ya, yang timnya juga support. Itu benar-benar komunitas itu kita perlu banget sih, nggak cuma untuk membangun kita dari sisi produktivitas aja ya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari sampai masalah pribadi pun sebuah komunitas yang positif itu akan menunjang kita banget untuk kita tetap kuat, kita tetap bisa berjuang gitu ya, dan nggak menyerah. Ini terasa banget sih di Legacy itu, aura itu tuh tampak banget ya, kerasa banget waktu Arya, karena Arya itu kan seksi sibuk kan di Legacy biasanya ya. Menyembuhkan diri. Terus tiba-tiba dia menghilang gitu. Tapi teman-teman supportnya luar biasa banget gitu, dan dari leadernya sendiri supportnya itu besar banget gitu, sampai ya gue juga ngerasain ya kehilangan Arya, Andre rajin banget nelponin gue gitu ya untuk menggantikan Arya ya. Jadi benar-benar kerasa ya itu komunitas sih yang. Terus yang kedua, gue melihat seorang Arya itu berproses sama faith-nya dia. Jadi dia nggak merasa bahwa faith itu artinya menyerah, pasif gitu ya. Tapi yang namanya faith itu sesuatu yang aktif, sesuatu yang dia kerjakan, sesuatu yang dia percaya dalam prosesnya. Jadi dia tahu bahwa ada prosesnya nih, prosesnya mungkin lagi nggak gampang yang Arya alami. Tapi justru dia mengerjakan prosesnya itu gitu ya. Dia menikmati prosesnya dan dia melewatinya sama pasangannya luar biasa banget sih. Jadi wow, ini pasti Siskanya sih yang sabar ya. Enggak sih. Tapi menurut gue dua-duanya kalian hebat sih. Jadi gue pertanyaan gue waktu di telepon Arya pun pertanyaan gue, tapi kalian nggak ribut kan ya gitu ya? Karena aduh keseruan begitu, ribut nggak ya gitu ya yang itu. Tapi hebat sih mereka bisa menyatu gitu ya, dan itu ya gue berasa banget nggak menyesalnya Arya ada di Legacy, nggak menyesalnya Arya ada di Prudential tuh berasa banget sih pada saat dia ternyata mengalami hal-hal seperti ini ya. Nah, ya kan tadi lu bilang Kak Jeffrey ngajarin untuk create blessing ya.
Nah, lu udah merasakan nggak sih, artinya lu dan Siska tuh udah merasakan belum apa yang berhasil kalian create setelahnya gitu, setelah peristiwa ini? Itu menarik sih ya. Apa yang udah gue create tentunya soal hubungan ya, kalau gue ya soal hubungan ya, karena gue ngeliat hubungan gue sama Siska ya, mungkin kalau gue nggak tahu ya, kalau gue bukan di komunitas di Legacy ya mungkin di equipnya pun bukan sebulan 2 bulan ya nggak sih, tapi terus karena gue udah ikut komunitas ini udah 10 tahun lebih, yang 10 tahun lah ya, sampai 11 ya, belajar mungkin hal-hal yang kayak begitu bukan yang gue dapat langsung besok gue alamin, enggak ya, tapi gue percaya semua yang disiapin sama komunitas Legacy itu adalah hal yang bagus ya, mungkin belum kepake sekarang, tapi mungkin 2 tahun lagi, tapi mungkin 3 tahun lagi ya, itu baru kepake, tapi kita jangan kita buang ya, tapi kita simpan, karena suatu saat itu akan mengingatin kita lagi. Gue bersyukur banyak teman-teman yang suka cerita, yang ngasih menguatkan gue juga ya, hubungan itu yang paling gue berasa ya, gue banyak dengar testimoni dari setiap para hubungan, para leader kita gitu ya, dari para Winatmi yang sih, Densus juga, bahkan di luar itu pun ya gue pun dengar, dan itu hal yang buat gue tuh menguatkan gitu. Nah, kayak tadi si Den bilang bahwa aduh ya hilang 1,5 bulan, nah justru sometimes kadang-kadang itu yang bikin kita ngerasa bahwa sesuatu itu kerasa berharga atau tidak berharganya ketika hilang gitu ya nggak sih, hilang. Nah gue tuh amit-amit jangan sampai ngerasain kayak begitu ya nggak sih, jangan sampai gue itu nggak pernah sadar bahwa ini tuh berharga sih. Gue mikir kalau kalau gue nyerah dengan bisnis gue di Prudential yang masih jangan ya gue tuh melepaskan sesuatu yang ketika gue udah hilang ya udah nggak involve lagi, akhirnya aduh itu tuh berharga buat gue ya nggak sih. Nah tapi gue rasa jangan sampai ngalamin kejadian seperti itulah, mesti kehilangan dulu ya, meskipun kalau namanya mungkin hidup pasti akan ada rasa kehilangan lah ya, pasti ada, tapi balik lagi gimana responnya. Hubungan yang sangat berasa sampai sekarang sih DM ya, buat gue itu adalah hubungan gue sama Siska ya, karena mungkin kalau nggak di-equip mungkin ya kejadian kayak begini bisa saling menyalahkan, itu hal paling gampang lah ya, hal menyalahkan itu paling mudah, lu sih begini, lu sih begitu ya nggak sih, terutama yang sering nge-trigger itu adalah masalah selain menyalahkan lah keuangan ya nggak sih, tuh kita jadi begini, kita jadi begitu, kita over begini, kita over begitu ya nggak sih. Bersyukurnya lagi sekali lagi ya bisnis kita yang mengequip itu ya dengan baik ya nggak sih. Tapi tentunya ya semuanya itu bisa terjadi kalau kita memang mau submit ya, kita mau ikutin ya di arahan leader kita mau ikutin apa yang maksudnya disediakan sama komunitas kita ya sih. Kita tuh gue lihat sendiri ya dari kayak Winatmi yang sih, Densus, mikirin benar-benar buat Legacy itu bukan buat kita sendiri tapi buat banyak orang ya sih. Dan di mana hal itu untuk mengequip kita ya, contohnya adalah ya gue sendiri ya. Dan gimana namanya buat berhubungan sama suami dan istri dalam menghadapi satu respon. Nah itu tuh buat gue kepake banget sih Dem ya. Yang paling penting adalah hubungan signifikannya adalah tidak menyalahkan kalau gue ya. Sekarang gue berasanya sama Siska itu jadi tidak saling menyalahkan. Kalau ketika ada respon kalau ketika ada kejadian yang nggak bagus ya nggak pernah lu sih ya enggak, tapi kita nih ya kita salah ambil, selalu kita bukan lu gua tapi kita ya salah ya, kita ya kurang tepat nih, ambil yuk sekarang kita gimana ya. Nah itunya yang paling bertumbuh sih, dan yang tadi Ko Jitu bilang ya buat respon, gua ngerasa bertumbuh di hal itu ya, buat rilis juga, respect tentunya ya. 3 hal itu yang memang menguatkan sih ya, buat gua akan tumbuhkan terus sampai sekarang. Nah itu gua dapat from Bali ya, bukan hasil yoga bukan bukan hasil semedi bukan ya nggak sih, tapi dari mana dapatnya, dari kejadian yang mungkin ya nggak enak buat dialamin lah. Itu sih Dem. Oke, jadi lu menempatkan diri lu bukan sebagai victim ya. Nah, ya. Jadi lu memang menikmati prosesnya gitu kan. Nah, jadi pembelajar, jadi bukan victim, pembelajar ya. Iya. Nah berarti maksudnya kalau kita itu kan tadi lu bicara hubungan antara suami istri ya. Nah itu sebenarnya juga perlu kita sadari saat kita berhubungan antara
partner dengan leadernya, iya nggak sih ya? Kalau Ya, setuju. Ya. Boleh cerita nggak apa yang dapat juga tuh? Ya, ini maksudnya bukan saling menghubung-hubungkan, bukannya apa hanya ikutin, tapi gue percaya ini memang iya ini connected lah ya, ini connected menurut gue. Jadi sebelum gue di Bali, gue sama timnya gue yang sih kita bareng-bareng itu pernah sempat sebelum gue ke Bali kita duduk bareng rekonsiliasi ceritanya asik memulihkan satu hubungan ya. Jadi kita kumpul, kita ngobrol. Gue sebagai leadernya mereka, gue sebagai bapaknya mereka yang ngasih gue minta masukan sama mereka apa sih yang perlu gue upgrade ya, karena gue ngerasa juga mungkin gue percaya lagi tuh gue dengar satu omongan dari Andre juga tentunya ya nggak sih, dimana kalau lu pengen punya satu ledakan itu dimulai dengan punya hubungan yang bagus ya, dimana lu mau punya breakthrough yang bagus, lu harus punya hubungan dulu yang bagus. Nah, maka ledakan yang lain itu akan mengikuti. Nah, gue bersyukur gue punya hubungan, kalau gue punya hubungan sekarang dipulihkan, ya gue punya hubungan yang jadi makin baik tentunya. Kalau dulu baik, sekarang makin baik, ya nggak sih? Dimana ketika gue punya kondisi yang nggak enak, ya nggak sih? Gue punya kondisi yang nggak enak, punya satu keluarga yang benar-benar saling nge-backup ya, gitu. Saling nge-backup buat ketika gue ada kondisi yang nggak enak. Bahkan yang gue rasa grateful-nya banget ya. Gue ingat lagi kondisi lagi seru, tiba-tiba gue lagi waktu di villa ada paket ya kiriman ya sih, ada paket kiriman makanan ya, dan dibilang ya takut kok Arya itu kangen sama makanan di Bandung ya, bosan makan di Bali, dan dia kirim ya makanan warung Bandung ya. Terus gue lihat dari siapa ya, gue pesan, gue nggak pesan, memang kerjaan kita pesan Gojek sana ya, gue siapa yang pesan, ternyata yang kirim adalah partner gue sendiri, adalah Gary Kristianto. Waduh, padahal dia lagi tuh posisi bukan di Bandung juga. Gue lihat, aduh ya, gue sampai bilang sama Siska ya, waduh ini si Gary sampai kirim kayak beginian ya, sampai ada orang sampai care segitunya. Bahkan ada teman gue juga sampai kirim mainan anak-anak ya, kirim dari Bandung dikirim sampai ke Bali. Terus gue bilang buat apa ya, dia bilang takut anak-anak lu bosan. Jadi waktu ketika gue di villa itu benar-benar kayak rumah ya, kayak rumah aja gitu, udah kayak biasa aja gitu. Jadi supaya cuman tempatnya aja yang beda. Nah, gue yakin semua itu nggak pernah terjadi kalau kita nggak punya hubungan yang bagus, nggak pernah punya hubungan yang bagus ya. Sama tim kita juga ya nggak sih, mungkin karena namanya perseteruan, perselisihan, beda pendapat, ya wajar lah, itu pasti akan selalu ada. Tapi gimana kita punya respon, kita punya respect ya nggak sih, dan kita bisa rilis juga ya nggak sih, sama hal-hal kayak begitu ya. Ketika kita dikasih masukan sama anaknya kita, oke, kita dengerin ya sih, kita dengerin ya, dan kita oh ya jangan bener juga ya, oh iya juga ya gitu. Sama pasangan, oh iya juga ya, kita punya respon yang bagus. Nah, bersyukurnya Tuhan itu semua tata dengan benar, enggak luput sedikit pun, enggak salah ya. Karena apa? Karena hal itu yang menguatkan gua ketika gua dalam kondisi yang nggak enak gitu ya. Hal-hal itu mengequip semua ya sih. Ketika kondisi ini kejadian ya, kangen sama bapaknya ya. Atau di satu kejadian, hubungan-hubungan itulah yang selalu menguatkan gua ya gitu. Nomor satu pasti hubungan sama Tuhan ya. Hubungan Tuhan nomor satu ya sih. Yang berikutnya adalah sama dengan sesama manusia. Nah, siapakah sesama manusia? Ya, kita semua, ya sih, sama keluarga, sama pasangan, ya, sama tim, ya, sama teman. Nah itu, ya, yang gue bilang, yang gue bisa dapetin ya dalam hubungan soal sama bisnis. Dan mereka pun tentunya ya lagi waktu ketika punya hubungan bagus, nggak pernah tuh ketika lagi waktu kita meeting online ya, sharing ya, kita meeting unit, meeting group. Mereka sendiri tahu apa yang mereka kerjakan gitu nggak sih? Ya, mereka tahu apa yang mereka mesti lakukan gitu. Mereka tahu apa yang benar buat dilakukan. Nah, jadi rasanya juga nggak perlu gua, oke lo begini ya, kita cuma cerita aja, aduh gua nggak lagi ngalamin ini ya, tapi tetap gua pun kasih contoh ya, gua pun harus kasih contoh. Jangan berarti gua punya alasan bahwa ketika gua kondisi kayak begini ya nggak sih, gua nggak ngelakuin segala sesuatu, oke gua off ya sama sekali, gua nggak ketemu mereka, gua nggak ngobrol ya sih, gua nggak sharing ya nggak sih, dan gua nggak ngelakuin. Gua di sana tuh masih bantuin klaim loh, gua klaim di Bali, gua di Bali tapi gua klaim orang di Bandung. Isoman yang ada di Prudential itu, yang pertama kali Hermina itu, gue bantu nasabah gue, orang kena bulan Februari kena stroke,
bulan Agustus kemarin, akhir Juli kemarin kena COVID, ya comorbidnya stroke berarti ya. Gue bantu buat klaim isoman di Hermina. Itu klaim pertama gue ya. Dan bahkan teman gue sendiri pun waktu gue di Bali, ya sih teman gue sendiri waktu teman dekat gue di Bali karena COVID. Ya kebetulan gue agentnya ada di Bali juga. Akhirnya gue bantuin juga. Jadi di sana pun gue tetap bisa bantu orang di sana. Yang meninggal pun ada, ya nggak sih? Jadi gue selama waktu di Bali, yang namanya tetap gue lakuin partnya gue sebagai pembisnis di Prudential, dan juga part gue sebagai gue servicing atas nasabah-nasabah gue, tetap lakuin hal yang benar lah. Kenapa? Karena itu kasih contoh buat tim kita ya. Sebisa mungkin nggak bisa semaksimal seperti kalau misalnya gue nggak ada kondisi seperti ini, tapi di sela-sela waktu yang ada, gue tetap pakai buat bantu orang, tetap mengisi kepala ini yang nggak sih, hati ini dengan apa, dan hal-hal yang benar lah gitu. Mesti nyempetin lah gitu, karena gue tahu kita semua punya kesibukan ditambah dengan kondisi seperti itu gitu. Tapi tetap gue yakin kalau pikirin pasti tetap ada waktunya. Memang nggak gampang tapi dimampukan, tapi lu pasti bisa. Bukannya waduh totally nggak bisa, enggak. Kalau udah pianso kita baru itu nggak bisa buat gue. Tapi kan gue enggak gitu. Tapi seolah kita suka memposisikan bahwa gue nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak lah, lu masih bisa, cuma lu masih mau mikirin nggak, mau nyempetin waktu, even cuma waktu 10 menit 15 menit lu lakuin dengan full heart, itu ada dampaknya daripada kita punya waktu 1 jam 2 jam tapi lu lakunya ogah-ogahan, nggak ada efeknya menurut gue. Gitu sih Dem. Wow, ini leader bener-bener ya. Teman gue yang satu ini memang luar biasa sih, Han. Wow, iya. Gue sejak mengenal dia memang hatinya tulus gitu ya. Dan itu terbukti dengan timnya pun hatinya tulus. Jadi sampai Gary kirim makanan ke Bali, wah itu benar-benar lead by example-nya nyata banget sih. Luar biasa Otomatis banget. ya, udah otomatis karena dianya ngelakuin duluan ya, Ardianya ngelakuin duluan. Iya. Jadi memang benar-benar keren nih temen gue yang satu ini, memang nggak salah lah gitu ya. Dia jadi seksi paling sibuk di Legacy selama ini, memang hatinya benar-benar tercurah. Dan dia di dalam dia punya segala kesukarannya, dia tetap melakukan yang terbaik untuk nasabahnya, dia melakukan yang terbaik untuk timnya gitu ya. Wow, ini Cidem, tapi sekarang mah nggak sibuk-sibuk banget Cidem, karena gue punya tim sekarang. Punya tim event. Gue punya tim luar biasa ya. Kalau gitu gue sering telepon Arya ya tolong. Sekarang gue thanks God sama tim event ya. Tim event punya orang-orang yang luar biasa ya, orang-orang yang cepat tanggap ya. Jadi cukup dicontohin sekali, yang lainnya kreativitas gitu. Nah, itu gue bersyukur sama tim event. Iya. Walaupun kita merasa bapak kita hilang. Kita kemana gitu ya. Tapi luar biasa sih. Kalaupun kita di tim event juga ngelakuin, karena ya memang kita melihat selama 2 tahun ini kita memang melihat bapak kita itu luar biasa banget gitu ya. Kalau dia mengerjakan event sesuatu pun dia nggak pernah setengah-setengah. Dia selalu ngerjainnya full heart gitu ya. Nah itu yang luar biasanya sih. Rehan, ada pertanyaan nggak nih buat buat bapak satu ini? Ya, itu berarti dari tadi ngomongan lu benar-benar ini banget ya, keren banget. Lu pasti baca bukunya Cidemi kayaknya waktu di Bali ya. Jadi, nah makanya jadi bagus gitu. Pola pikir lu jadi bagus, lu pasti baca bukunya Cidem ya. Emang kita sudah bacaan? Buku kehidupan. Ya. Nah, ya kalau gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan udah mau menjelang akhir tahun ya. Ya kan nggak kerasa bulan Agustus tadi udah masuk di minggu terakhir. Artinya ya September bulan berberan udah mau masuk nih ya. 3 bulan ke depan yang menjelang akhir tahun ya. Nah, kesempatan itu kan datang, selalu ada kesempatan. Kita selalu percaya bahwasanya ada kesempatan. Tapi mungkin kadang-kadang dibungkusnya dengan sebuah apa ya, kalau misalnya bilang kesukaran kayaknya agak ini ya, tapi mungkin dibungkus dengan suatu peluang yang mungkin orang lain nggak mau ambil gitulah istilahnya ya, tapi itu ada kesempatan ya lo. Nah kalau lo gimana lo ya, menurut lo statement itu gimana tuh? Kesempatan itu selalu ada tapi mungkin dibungkus dengan berbagai tantangan gitu.
Menurut lu No. gimana tuh? Oke. Ya gue setuju. Gue main pikirnya, ya nggak sih, kadang-kadang kita tuh lihat kesempatan itu dalam kesempitan, kesukaran lah ya. Kayak di kondisi kayak sekarang nih, yang memang kondisi pandemi ini kondisi yang nggak gampang menurut gue ya, kondisi yang sangat seru lah gitu. Tapi apakah tetap ada nggak kesempatannya? Menurut gue jelas ada, kelihatan ya. Jelas kalau kita benar-benar mau cari kesempatan ya dalam pandemi ini, menurut gue ini yang paling jelas daripada dulu menurut gue ya. Even sebelum pandemi nih, sebelum pandemi mungkin banyak banyak yang mungkin ini juga oke, itu juga oke ya nggak sih. Tapi di masa pandemi COVID ini, menurut gue ini sangat jelas terlihat menurut gue ya dalam mana yang menurut gua pilihan yang oke buat kita pilih. Karena contoh gua kemarin pikirnya mungkin di waktu ketika gua coba rekrut tim ya, gua rekrut orang ya, banyak orang yang kalau dulu yang lihat, aduh, gua tuh lagi ngerjain ini, gua lagi ngerjain itu, dirasa bahwa apa yang mereka lakukan juga ya oke gitu. Tapi di masa pandemi ini kan terlihat ya, maksudnya terlihat bahwa bisnis yang kita lakukan sekarang ini ya, bisnis yang benar-benar boleh dibilang tetap bisa jalan gitu. Bukannya nggak bisa, bisa jalan itu karena apa? Ya karena guanya sendiri yang mau jalanin. Dan terbukti bahwa kayak Westy Revin, malahan kapan breakthrough-nya Westy Revin? Breakthrough-nya pas masa pandemi, bukan zaman dulu ya. Breakthrough-nya sekarang kalau ditanya, emang bisa bisnis di insurance ya nggak sih? Lakuin breakthrough. Justru ini loh ya, kelihatan ada loh hasilnya loh. Gitu. Di mana orang pikir coba kalau dulu enggak, sekarang pun masih tetap ada bisa breakthrough-nya buat di masa pandemi kayak gini. Dan opportunity itu jelas kelihatan sekarang gitu. Dan kalau dulu ya mungkin di leader yang udah lama, di orang udah lama di jalan bis ini. Oh dulu mungkin kepikirannya, aduh gua mau bangun tim gimana ya? Gua mau ngebangun tim kayaknya selling juga tetap oke kok ya. Tapi di beberapa orang mungkin ngelihat ini opportunity untuk bangun tim menurut gua ya, untuk bangun tim. Di mana ini salah satu contoh yang menurut gua ya bikin bukan iri ya, tapi bikin aduh gua pengen deh kayak gitu. Gue lihat kayak Gencar lagi dia bersyukur bisa diundang di LEC gitu ya. Dia bisa kayak gitu ya. Karena apa? Karena dia bangun timnya, mereka bangun bisnisnya ya. Dan menurut gue apa yang dia lakukan itu efeknya panjang banget loh. Ya efeknya luar biasa ya. Sampai sekarang mereka bisa menikmatin apa yang mereka udah kerjakan. Nah, kapan sih waktu yang terbaik? Ya sekarang kita bangun tim ya. Karena menurut gua sekarang itu banyak orang pikir banyak keterbatasannya nih ya karena sekarang pandemi susah mau ketemu orang, padahal ya kalau kita lihat satu sisinya ada sisi terangnya bahwa saat ini adalah saat-saat yang tidak terbatas menurut gua ya. Bisa dilihat kita bisa lihat timnya West Revin ada di Papua lah, ada di Jakarta lah, ada di mana-mana, benar nggak sih? Bahkan gue pun ngalamin sendiri ketika gue di Bali nggak ada keterbatasan buat gue ketemu sama klien lah, sama timnya gue sendiri. Kenapa? Bisa kita semua media online, gitu. Zoom. Dan mau nggak mau dulu, aduh kapan ya buat kita itu bisa berkiprah di dunia medsos ya nggak sih? Dan bahkan gue punya IG aja yang sih di zaman pandemi gue punya IG. Jadi saya gue nggak pernah punya. Ya. Terpaksa lo harus berubah karena bukan yang kuat lah yang menang ya masih, tapi yang bisa beradaptasi itu yang susah bertahan dan bahkan akhirnya mereka bisa menang gitu kan ngadepin kondisi kayak gini. Yang nggak mau bisa menyesuaikan, yang mau nggak mau ya lo harus kalau memang lo mau bertahan. Jadi gue lihat ini satu kesempatan yang bagus banget buat kita bangun tim. Kapan paling tepat buat bangun tim? Sekarang. Gitu. Kapan paling tepat serius buat bisnis? Sekarang ya. Kapan paling tepat untuk kita bantu nasabah kita? Ya sekarang. Gitu. Ya sekarang. Karena waktu yang paling tepat adalah sekarang. Gitu. Dan kita nggak pernah tahu loh ya, maksudnya 10 tahun ke depan lagi, sekarang tahun 2021, tahun 2030 kayak, tahun 2040 kayak. Ya. Kita nggak pernah tahu ada kejadian apa lagi. Mungkin ada pandemi berikutnya, gue nggak tahu, ya nggak sih, gue nggak tahu. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat orang-orang yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, yang 15 tahun yang lalu udah jalan bisnis dengan benar, ya nggak sih? Kondisi kayak gini kita bisa lihat, wah enaknya kok Andre ya, oh enaknya Victor ya, oh enaknya Willy ya. Enak, ingatnya kita enak ya. Karena apa? Karena keputusan mereka 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang kita punya kesempatan, kalau kita nanti maju ke depan 10 tahun yang lalu, yang kita keputusan yang sama seperti mereka lakukan, ada pandemi apapun namanya, mau COVID-19 mau COVID-20 COVID-21 terserah ya. Tapi kita pun kondisinya sih nggak berubah, tetap ada gitu. Tapi cara mengatasinya kita bisa mengatasi sama seperti mereka, free like them. Nah itu yang menurut gua sama seperti leader kita yang udah dulu, ya nggak sih? Lihat Gencar ya nggak sih? Wah itu udah benchmark banget, pasti udah jadi panutan banget ya. Karena sekali lagi
nggak pernah tahu ya nggak sih? Karena kita nggak bisa mundur belakang, tapi kita bisa belajar dari hal yang lalu. Tapi buat kedepannya, worst case-nya aja ya. Kalau COVID kayak begini, kalau virus kayak gini ada ya, gue nggak tahu 20 tahun, 30 tahun lagi ada virus apa lagi yang ngebuat sampai pada akhirnya semuanya shutdown lagi mungkin ya. Tapi at least setidaknya kita udah kita bersyukur bahwa waktu tahun 2021 ya gue mutusin buat serius jalanin di bisnis ini. Sehingga 10 tahun kemudian, 12 tahun kemudian akhirnya dampak yang kita rasakan itu berbeda dengan kebanyakan orang gitu. Itu yang menurut gue satu opportunity buat kita gitu. Dan bersyukurnya adalah kita dikasih lihat sekarang ya sih bahwa ini bisnis masih tetap bisa berdiri dan dibilang banyak yang breakthrough. Banyak banget ya. Gila menurut gue. Ada orang yang sekarang yang kalau Edo undang itu orang-orang yang masih join 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun ya nggak sih? Yang mana mereka breakthrough bisa promosi, bahkan bisa ada yang Sandy Fasara ya bisa promosi tengah tahun. Lucunya adalah dulu zaman sebelum masa pandemi ya nggak ada yang promosi setengah tahun. Dalam pandemi ada yang promosi setengah tahun, kan aneh ya. Aneh. Dulu ya dikasih waktu oke, yes, bisa setengah tahun, nggak ada tuh yang promosi setengah tahun. Tapi begitu pandemi bisa promosi setengah tahun. Masa harus pandemi terus-terusan biar setengah tahun? Kan nggak mungkin kan. Gitu. Jadi menurut gua sangat opportunity menurut gua ya. Kesempatan dibukain sekarang ya, kejelasannya pun dikasih kejelasan sekarang. Jelas banget sekarang mah. Bisa banget. Bukannya blur gitu ya. Jelas banget. Gitu sih cuy. Wow, benar ya. Respon sekali lagi ya. Ya. Respon Bude. Jadi kalau orang luar punya COVID-19, kita punya BD19 ya. Kalau orang luar punya pandemi, kita punya Budemi. Nah, yang jauh lebih penting kita ini ada Lord, itu tenang ya. Ada Lord. Di bawah naungan Lord Cianjur itu. Di bawah naungan Lord kita tenang. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya nggak ke Arya? Boleh langsung unmute ya, karena ini seru banget nih hari ini. Arya ngasih banyak banget insight ya sama kita ya. Wawi ada yang mau ditanya atau teman-teman lain mau nanya, boleh langsung unmute. Iya, gue ada satu pertanyaan terakhir sih kayaknya buat Arya. Atau kita mau sambil nunggu yang lain bertanya ya. Niko, aku dong. Oh boleh, silakan Gary. Cidemi. Iya. Jadi aku pada kesempatan kali ini mau ngucapin banyak makasih buat Ko Arya. Meskipun aku ditinggal juga kan ya, bukan cuma ninggalin legacy, ninggalin keluarga tim-timnya juga ditinggalin, tapi Ko Arya itu meskipun di sana selalu nyempetin, bahkan tergolong sering sebenarnya diskusi-diskusi terus by Zoom itu intensitas ketemunya malah lebih sering, malah lebih seru. Selain ngebahas tentang bisnisnya, tapi juga lebih serunya karena jadinya curhat kondisi Ko Arya di sana, curhat kondisi aku di Bandung gimana, curhat teman-teman yang partner aku juga gimana. Nah itu jadi tambah seru lah. Jadi mau ngucapin banyak-banyak terima kasih di balik keseruan Ko Arya alami, tapi masih juga nggak lupa sama aku, sama tim aku untuk bisa tetap terus dibangun gitu. Jadi hatur nuhun pisan Ko Arya. Sami-sami. Luar biasa banget. Thank you juga Gary buat ceritanya, itu luar biasa menginspirasi ya dari seorang partner. Sangat memahami kondisi leadernya dan mau berjuang bareng-bareng gitu ya. Terus tetap respect sama leadernya. Ini Gary ini seorang partner yang luar biasa loh. Yang siap jadi leader yang luar biasa juga loh ya. Oke, ada dari yang lain? Yang lain mau ada yang ditanyakan lagi? Kalau belum ada, Ci, gue mau satu pertanyaan terakhir buat Ko Arya ya. Boleh. Nah, kok dari tadi kan kalau didengar ya banyak banget Ko Arya nyeritain tentang kehidupan ya, tentang kehidupan, prosesnya. Nah, boleh kok kasih satu kesimpulan yang lo bisa kasih supaya kita bisa melihat hidup itu dari sisi bersyukur dan tidak menyerahnya kok. Kesimpulan ya.
Jadi kalau apa yang gue alamin pribadi ya, mungkin nggak semuanya sama lah ya, nggak semuanya sama ya sih. Cuman andai kata kalau misalkan nggak sama, simpan aja, siapa tahu suatu saat bisa pakai. Nah, dari segala memang sekarang kondisi setiap orang beda-beda ya, tapi kondisi yang sama adalah kita sama-sama di era pandemi ya. Nah, menurut gua hal yang gue simpulkan adalah tetap mengucap syukur dalam segala hal ya. Mengucap syukur dalam segala hal karena kita mesti mengucap syukur dalam segala hal karena itulah yang Tuhan Allah kita kehendaki. Oke, mengucap syukur dalam segala hal karena itulah yang Tuhan Allah kehendaki. Karena dengan mengucap syukur, menurut gua mengucap syukur dalam segala keadaan, segala kondisi itu tuh membantu kita mencari jalan untuk mengatasi keadaan yang kita alami, menurut gua. Jadi kalau sekarang kita nggak bersyukur ya nggak sih, kita tahu kondisi nggak enak ya, kita pikir aduh gue mesti gimana ya, aduh gue mesti cari jalannya kayak gimana ya. Kadang-kadang itu tuh nggak pernah kelihatan ya. Tapi dengan mengucap syukur terlebih dahulu ya, maka akan sangat membantu kita untuk kita melihat jelas apa yang bisa kita lakukan ya. Rasanya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tidak mengucap syukur tapi dengan menggerutu ya, kayaknya itu yang akan sulit ya. Sebetulnya jalannya sih ada, jalannya jelas ada gitu. Tapi masalahnya orang nggak pernah mengucap syukur. Orang sekarang nggak tahu kondisi lagi sulit, nggak tahu mesti bisnis apa. Ada di depan mata nih bisnis prudensial ya masih. Tapi takutnya banyak orang nggak bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Aduh ya prudensial. Nah padahal mengucap syukur, aduh bersyukur nih ada satu kesempatan bisnis opportunity yang nggak perlu modal, yang waktunya punya flexible time ya. Udah gitu income-nya juga yang nggak terbatas ya. Dan menurut gua itu perlu disyukurin ya nggak sih, perlu disyukurin. Karena apa? Karena menurut gua itu awalnya itu adalah kita bersyukur. Dan yang gua sukanya adalah validnya itu adalah yang menjaminkannya itu adalah Tuhan kita sendiri. Bahwa Tuhan kita sendiri bilang bahwa mengucap syukurlah dalam segala kondisinya kita. Karena itulah yang Tuhan Allah kehendaki. Karena mengucap syukur ya itu sangat-sangat membantu kita buat kita melihat jelas apa yang perlu kita lakukan. Gitu sih. Itu yang gua simbolin. Thank you. Thank you, Ko Arya. Ini relate banget ya. Hari kemarin gue lihat YouTube-nya di Mary Riana, dia bilang satu kata yang bisa merubah hidup lu. Ternyata itu adalah thank you ya. Jadi thank you itu relate-nya dengan yang tadi barusan Ko Arya bilang, kita setiap hari perlu banyak buat mengucapkan syukur, berterima kasih dengan apa yang sudah terjadi ya di kehidupan kita gitu. Jadi kayak nyambung banget ya. Oke. Thank you kok. Buat yang lain, ada yang mau bertanya sama Ko Arya nih? Mumpung masih berlanjut. Mumpung masih ada, padahal ada terus aja. Terus. Mumpung udah bilang lagi ya. Terus ini masalahnya. Ada yang mau tanya? Ya, teman-teman. Ya, nanti gua Japri ya. Pengen nanya tips-tips ketika liburan di Bali kejebaknya gimana, gue pengen nanya ya. Gue ada rencana mau ke Afghanistan, jadi mana tahu kejebak di sana kan, jadi makanya pengen nanya nanti. Kalau gue mau nanya sih ya, Gary punya kembaran nggak? Gue mau satu ya. Nggak cukup ya, ada kemudian. Maksudnya buat partner Arya. Iya. Oke. Ada apa nih dari Mega? Ada pesan apa nih dari Mega? Pesan buat Ko Arya, jangan suka telepon dadakan malam-malam ya, terus dilanjut malam-malam. Jangan malam-malam Arya, mengganggu. Dia masih gadis Arya. Justru yang mesti ngerasa terganggu saya malam-malam. Saya yang terganggu, karena saya ada aktivitas malam. Zoom ya. Oke. Diterima pesannya Mega. Ada lagi yang lain? Blok gimana? The best time buat ke Bali itu memang sekarang, murah semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita serahkan aja kali ya, Rehan Wawi, ke leadernya, untuk leadernya menutup pernyataan. Ya. Oke. Thank you banget semua.
Wow, teman-teman boleh kasih tepuk tangan dong buat Koko Arya dong. Yeay. Thank you, Pak Arya. Thank you. Bersyukur Thank ya you, Ko Ko Arya. Arya di siang-siang hari di parkiran 2010 Ko Arya masih memutuskan ketika ada pilihan. Seringkali hidup kita itu akan kerasa ketika kita dihadapkan dengan pilihan. Ya enggak? Nah, pilihannya Arya mungkin 2010. Bagaimana dengan Anda? Kapan pilihan yang lu ngerasa bahwa hari-hari ini lu memilih? Apakah maju? Apakah mundur? Apakah tetap beriman? Atau apakah menyerah? Oke, apakah punya endurance di hari-hari ini? Atau kita kayaknya nggak tahun ini deh. Kayaknya nggak hari ini deh. Kayaknya nggak minggu ini. Oke, Arya nggak pernah tahu 10 tahun berikutnya baru akan realize. Nah, seringkali kita nggak ngalamin sampai 10 tahun sih. Tapi ada sebuah video yang bagus untuk mengingatkan kita semua akan artinya yang namanya menabur. Akan artinya yang namanya kita endurance. Menabur terus menabur. Ada video yang bagus. Ibu Cindy, video cuma 1 menit. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Menabur hal yang kecil. Punya habit hal yang kecil. Wow. Statement terakhirnya bagus banget. Once, begitu satu kali kita menaburkan yang namanya benih dari iman, maka masalah, maka badai, ketika event badai datang, badainya enggak akan menghilangkan benih itu. Ada masalah yang besar. Oke, di hari-hari ini orang suka bilang ya, terdengar dari statementnya, aduh, momennya susah ya. Aduh, momennya nggak mudah ya. Sebenarnya dia lagi ngalamin nggak mudah tuh. Oke, aduh momennya lagi seru ya. Wah, bener-bener dia lagi seru tuh. Oke, tapi apa yang kita tabur dulu, itu yang hari-hari ini kita bisa lihat. Nah, saya masih ingat banget waktu kita ngalamin awal-awal COVID, ada sebuah statement yang gue bilang bahwa, yes, kita ada di sebuah badai. Tenang, oke boleh Yosua. Kita ada di sebuah badai. Ada orang bilang gini, kita ini ada di perahu yang sama. Kalau teman-teman ada yang masih ingat ya. Oke. Benar juga, seringkali kita ada di perahu yang sama, begitu berhubungan dengan kehilangan orang yang kita kasihi. By the way, informasi buat teman-teman, papahnya, tadi saya coba lihat Vika, nggak ada di partisipan, papa mertuanya Vika, atau papahnya David, almarhum, kemarin meninggal dunia juga, kena COVID, kemarin akhirnya langsung dimakamkan. Kita turut berduka cita juga buat kehilangan keluarga dari papanya David. Oke, yes, kalau kita bicara soal kehilangan orang yang kita sayang, kita ada di perahu yang sama. Kalau kehilangan keluarga, kita di perahu yang sama. Kalau kita menikah ya dan ngalamin semua keseruan menikah, saya mau bilang kita juga punya perahu yang sama. Karena setiap pernikahan ada konflik, setiap pernikahan ada perbedaan. Oke. Tapi saya mau bilang, bicara soal ekonomi, ada sebuah statement yang bagus yang dulu saya pernah ceritain dari orang lain ini juga, bahwa basically ini gambarnya ada nih, saya kasih lihat. Udah ngelihat teman-teman? Ada ya? Bolehkah satu orang tolong bacain?
Koko Ivan Stefanus Nathanael, bolehkah? We are not all in the same boat. We are all in the same storm. Yes. Some are on super yachts. Some have just the one oar. Yes. Oke. Pandemi ekonomi hari-hari ini, oke, saya mau bilang, kita nggak ada di perahu yang sama. Oke. Yes, kita ada di badai yang sama. Tapi ada orang-orang yang hari-hari ini kita lihat hidupnya flourish. Ada orang-orang yang udah naik yacht, yang dia udah siapin, udah naik perahu yang besar, yang nyaman semuanya, yang udah ada sesuai planning yang dia bangun dari tahun-tahun kemarin. Tapi sayangnya ada orang-orang yang hari-hari ini mungkin hanya ada kapal sekoci, bertahan hanya 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Ada juga yang perahunya udah bolong karena mungkin dia nggak persiapin perahu-perahunya itu. Atau ada yang juga hanya bertahan hidup dari papan aja. Boat, what boat? Ya, perahu apa? Bahkan jangan-jangan sebelum badai juga dia udah nggak punya perahu. Jadi saya mau bilang, apa yang lu tabur hari-hari ini? Apa yang lagi lu bangun hari-hari ini, teman-teman? Oke, itu yang akan membedakan setahun ke depan. Itu yang akan membedakan 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kalau kita nyaman dengan hari-hari ini, oke, biasa aja. Mungkin beberapa partner masih punya kerjaan di tempat lain. Oke lah, lumayan lah. Dulu pengalaman saya pribadi, waktu gua join Prudential, tahun pertama gitu ya, saya di Citibank masih punya income 20 juta, dari Prudent masih punya income 20 juta. 20 tambah 20 totalnya adalah 40. Totalnya adalah nyaman namanya ya. Oke, tapi gua tahu kayaknya hidup nggak begini deh. Kayaknya hidup nggak begini. Jadi hari-hari ini kita mendengarkan cerita yang seolah-olah bagus dari Arya. Tapi bayangkan kalau Arya nggak punya prinsip yang bagus, nggak punya pernikahan yang dia secara regularly dia bangun, ada di komunitas yang tepat dan ada di bisnis yang tepat, maka 2021 bulan Juli Agustus mungkin itu sebuah badai yang akhirnya membalikkan tuh perahunya Mamang Arya. Betul nggak? Nggak mudah banget. Ya, Arya belum cerita semuanya, by the way. Ada beberapa cerita yang lebih pelik ya. Ini lebih ironi kehidupan. Ini namanya ironi kehidupan ya. Arya nggak cerita. Tapi bukankah itu terjadi sama kita? Jangankan ada badai ya. Tanpa persiapan yang kuat, yang di depan mata aja, kontrakan habis, sekolah habis. Wah, itu bukan badai menurut saya. Itu udah terplanning, bentar lagi ngalamin momen itu. Iya nggak sih teman-teman? Iya kan? Jadi jangan bilang ya, wih gue ngalamin badai. Kenapa? Bayar uang sekolah. Ya itu kan anak juga nggak langsung tiba-tiba umurnya 12 tahun kali. Ya nggak? Kalau hari ini kita punya emergency fund buat di rumah kita. Punya emergency fund buat orang tua. Oke, awas aja kalau ada yang ngerasa nggak pernah diingetin ya buat nabungin emergency fund buat orang tua. Prepare keuangan buat siapin buat let's say orang tua. Kalau memang orang tuanya dependent sama hidupnya lo. Oke, kalau dari hari ini kita nggak prepare, saya mau bilang, suatu hari akan ada yang namanya badai, hujan, agama apapun Anda, kepercayaan apapun lo, mau bersih banget sama dosa, mau nggak bersih sama dosa ya, mau cewek, mau cowok, mau pendeta, kayak mau agen, mau pebisnis, semua dari kita suatu hari ngalamin badai. Pertanyaannya, sudahkah kita bikin fondasi yang kuat? Sudahkah kita siapin? Dari segi finansial udah disiapin belum? Dari segi bisnisnya udah ada belum? Oke. Dari segi kehidupan, yang tadi Arya bilang, sama rumah tangga udah regularly belum kita check up dan lain sebagainya.
Jadi bersyukur kalau hari ini Koko Arya boleh ceritain badai tapi Arya boleh berlalu. Ada apa dengan badai Arya di Bali? Arya boleh ceritain hari ini berlalu buat Ko Arya. Akhirnya kehidupannya Ko Arya semakin lebih sweet. Oke, ngobrolnya sama Siska mungkin trustnya semuanya akan lebih baik lagi. Tentunya ekonominya Ko Arya nggak masalah. Jadi mau beli rumah di mana setelah itu proyek jalan tol gimana perkembangannya proyek jalan tol belum ada Ko Arya? Disimpan aja itu mah. Oke, so dengan semua contoh role model yang kita boleh belajar dari Arya hari ini, bolehkah teman-teman kita unmute, kita chatting, oke? Kita buka video dan kita bilang sama Ko Arya thank you banget udah jadi role model. Everyone, Arya Yaya Darmawan. Wah. Arya Thank you, Yaya Bro Arya. Keren banget kok, Arya. Thank you. Oh, luar biasa. Luar biasa. Oke. So how's your faith di bulan Agustus 2021? How's your faith hari-hari ini? Oke, quarter ini kita punya tema yaitu endurance. Oke, endurance. Endurance karena kita tahu kita membangun sebuah hal yang baik sekali. Endurance. Walaupun nggak mudah, walaupun pengennya menyerah kayak Ko Arya. Tapi inilah waktunya kita melatih yang namanya endurance. Oke? Karena pada akhirnya itu akan berguna buat hidup kita jauh di depan sana. Thank you banget. Selamat pagi teman-teman semua.